pendiri ti awal Viking Bali nya. Nu urang kamari ningali ieu naon? Ya 11 tahun kan, tapi masih kan ewe single. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa setia channelnya Bandungan Bali. Hari ini kita tadinya mau jalan-jalan keliling-keliling Bali ya, cuman karena memang cuacanya tidak mendukung untuk kita jalan-jalan, jadi kita menyambangi rumah Bapak pembinanya Viking Bali, itu Bapak Wandi Wilmana. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menggugah sejarah beliau pertama datang ke Bali, dari mulai merangkak bisnisnya, mulai dari bawah, dari mulai tukang gitar sampai jadi kontraktor. Gitu. Selamat sore Pak Wandi. Sore. Ini saya bilangnya Om apa Bapak atau Akang atau Bebas lah, bebas. Itu maskernya mau Buka wae. buka tuh dong. Nah gitu. Ini kan kita jaraknya udah hampir Jauh, meter jauh. sebenarnya ya. Nah, yang mau saya pertanyakan dari awal pembukaan dulu ini. Biasalah bertransmigrasi mulai ke Bali itu pada tahun berapa sebenarnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tarik. Itu tentang perjalanan itu teh. perjalanan hidup. Oh, perjalanan hidup. Tuh. Ya saya ke dia ke Bali Denpasar tahunnya berapa dia ya 15 tahun ke tukang 2004 2005 ke dia ke Denpasar diajak dan ngajak dulur di Bandung asal nama saya berjualan terus diajak ke Bali ke Ngora teh gini ke Bujang langsung ke Bali. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini 15 tahun lebih di Bujang sampai akhirnya domisili di Bali terus biasa pendak sareng kang hidup. Alhamdulillah betulnya geus 15 tahun di Bali, berarti tahun 2005. Ya 2005 lebih berarti. 2005-an. Tahun 2005 baheula cenah sejarahna naon om dagang gitar. Gitar teh roti. Akhirnya jadi kontraktor. Ya. Bisa jadi kontraktor itu sejarahnya kumaha kok bisa gitu ya, sebagai motivasi lah buat anak muda yang merantau. Iya. Iya. Baheula di Bandung orang dagang roti di Buah Batu dekat Pasar Kordon. Imah di Ujung Berung. Jadi di Ujung Berung ke Buah Batu mau motor, di Buah Batu karek nguriling apal sejalak harupat ke Bangun. Terus jalur turun ke Salah ya ke Soreang, Bandung Selatan. Terus Cimbuluit, Dago, Ciamplas, Sersan Bajuri, daerah Agin, tadinya Salijadi. Dagang gitar, Dagang roti ngasupan ke warung. tapi ayeuna pas hijrah ke Bali langsung jadi kontraktor atau kumaha? Tuh gawe heula di Batur. Kuliah heula biasa. Urang boga dasar baheula sekolah di STM mesin. Datang ka dieu gawe heula di naon ngaranna teh? Kargo. Terus bos teh boga duit loba beureun nyeun perusahaan kontraktor. Nah, Iluan. dicokot nah. Wandi kamu pindah ke perusahaan konstruksi si bos Pecatugraha Dreamland. Nah, Itu hasil karyana memang. Hasil karya pertama atau anu kasabrahiji? mimiti didinya diajak kadinya gagawean imah sana mah urang sebagai naon disebutna nya ngabantu lah nguli lah nya nyupiran terus processing lambat laun mikir oke hari gawe naon disebutna kuliah terus
lain keluarga Beunghar bener teh. lain turutan Seru aja. lain turunan sultan ya bukan nama gitu. Lain raja Bima. Jadi keluarganya menengah ripuh teh gini kan. Anak Menengah ripuh. jadi berpikir hayang Beunghar kumaha carana Lain mah yang Beunghar. tujuannya Jadi bala yang naon jadi perubahan naonnya, perubahan berubah nasib. perubahan nasib kan aya di Al-Qur'an. Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika Kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, itu harus keluar deh. Kurangnya bisa senasa terjadi antara dipakai. Itu sejarahnya berarti memang tina kuli. Pertama di Bandung dagang hitor. Datang ke dia kuli terus sampai sekarang saat ini jadi kontraktor kecil-kecilan lah. pemborong lahnya. Pemborong Konstruksi. properti, Ya. konstruksi rumah, villa. Matak ayeuna di bawah syuting lagi dia kudu kaciri ieu, kudu kaciri libomna dia dua mobil Itu datang proyek juga itu. kantor coy, kantor leutik. Ya lumayan lah 3 boga lah kantor. Ya siap. Oma dia geus 15 tahun tapi geus boga libom, geus boga naon. Urang dia geus 20 tahun salapan tapi beungharna eleh ini. Mereka kudu anyar-anyar. Nah, terus kan Omohan ini sebagai pembina Viking Bali. Awal mula asup ke Viking Bali itu tahun sabaraha jeung memang tujuanna naon, sejarahna awal mulanya bisa masuk ke gabung jeung barudak Viking Bali itu tahun sabaraha, terus sampai diangkat jadi ketua, terus lengser ayeuna jadi pembina. Eta sebenarnya anu penting perjalanan motivasi ke barudak Viking Bali dan juga masyarakat umum sih sebenarnya mah ya. Jadi Viking Bali nu saya apal pertama di Facebook aya grup Facebook baheula mah ya. Jadi di neangan wah iya ya komunitas bobotoh di Bali ternyata aya geus aya gitu nya eta teh 2010 Februarinya misalnya Februari tanggal 2 hiji tanggal 2 hiji ningali di grup Facebook wah aya Viking Bali. Jadi akhirnya saya searching baheula teh keur gawe di Nusa Dua, keur proyek pas saya di Nusa Dua budak geus hiji panggedena keur umur 1 tahun mimiti panggih jeung lain panggihnya mimiti kontak jeung Kang Opik ayeuna di Banten. Oh, Opik Banten. Opik naon disebutna urang pode dina nama Opik Bali. Kang Opik Bali Sebenarnya ayeuna hijrah ke Banten. terus di Banten ayeuna mungkin di share ke Kang Opik. Iya nanti ya tuh. Kang Opik teh salah satu sekretaris Bamus baheula mah. Nah, Kang Opik langsung anjeunna teh keur sibuk pami telepat mah manehna keur gawe di Kute di TIC Tourist Information Center. Belum jadi iya berarti manehna baheula can jadi PNS. Acan masih honorer. Oh, masih honorer. Kang Opik. Di share Kang Wandi pami bade ngumpul sareng Viking Bali sok kumpulna di Renon di sekretariat Bamus kapungkur. Jalan cok nunggu terus. Mohon. Terus ku saya di WhatsApp penak sareng bos si Kasep. Emang saya WhatsApp Nya naon ngaranna? BBM. Bener BBM. Penak jeung bos si Kasep. Pertama penak teh karena saya kan lain pendirinya. Pengurus juga bukan hanya naon nepi ka mana bi teh? Santai nepikeun ka penak sareng bos si Kasep. Oh bener. Penak jeung Pak Obring. IPEC teh keur ieu coy, dinya apa tuh caritana? Keur rapat erek ulang tahun ka hiji bahasa eta teh Viking Bali. Tapi kondisi kepengurusan keur
Pacibuh. riweunya ruwe keweuh lamun kurang di umah nya Pacibuh ya bahasa Inggris nama. Pacibuh. Saya pendak pertama nu inget teh Pak Obring, Radin, si Endul, Yat Suhayat, terus Inep, bagus teu panggih pas di ieu mah. Sadi aya awewe da urang mau pamajikan bahasa eta jeung budak keuring. Nah, pertemuan pertama itu pertemuan pertama kontekan jeung Pak Obring tukar naon deh BBM nya nomor telepon. Welcome ya, dan apa namanya orang gitu nyangka bisa jadi Ketua. dimasukkan ke pengurusan terus jadi ketua, ketemu jeung paguyuban sesepuh orang Sunda di Bali, padahal pada saat itu gabung ke Viking Bali hanya berbekal orang bobotoh Persib, yang nonton bareng di Bali di rantau kebenaran jauh kan gitu. Jeung baheula mah kan can aya Bali United gitu. Can aya rupana oge tinggi raha ayeuna. Berarti lumayan nila oge nya bisa sampai tujuan ka gabung silaturahmi terus jadi ketua, setelah itu jadi pembina Viking Bali. Lamun jadi ketua mah eta sebenarnya mah saya lain embungnya tidak merasa cocok. Cocok coy, harusnya kan yang mau jadi ketua mah yang siga dirinya gitu kan. Kumaha sih? Karena baheula teh ieu ngomongkeun kepengurusan mun teu salaman nu kahiji teh saya terpanggil wajahnya terwakil ibu terpanggil Dean lain kali lamun salah mah Dean mah pendiri, Dean Dilaga mah pendiri, ngadirikeunana apal di Meaza. Dan nu kudu bangga barudak Viking Bali teh bahwa pionir komunitas supporter di Bali, Viking Bali, supporter Persib. Bonek walaupun basisna banyak, bonek Bali, tapi karek sekali 10 tahun mana enak. Kita sudah mau 11 tahun gitu. Pak Obring bagus waktu itu karena kalau ndak salah karena kepengurusan dana kewe jadinya Pak Obring yang maju bahasa eta teh. Udah lama asa pernah ngadeng itu ya ketua anu kabur ka Lombok Ya, padahal disebutkan tong entong lah karunya. ya dulu urang naon disebutna ya wajar lah karena beban ya kondisi lahnya mudahnya karena setiap orang kan punya masalah masing-masing ya gitu. Pak Obring no ngambil jalan sampai beberapa tahun terus karena cenah maya ADART berapa tahun? 10 tahun? Tilu tahun. Eleh anjir Pak Obring kurang. Eleh kurang. Ngajabat 3 tahunnya. 3 tahun terus nu ka opatna embung geus embung. Nya bener, masuk ku didinya itu. Saya punya sebenarnya kamu udah orangnya tinggal teh sebenarnya pemajikan manyun sebenarnya tua teh bakar hamil budak dari si teteh manyun cuman karena kumaha aja enggak apa-apa. ayo mah kan boga beban moral sebenarnya pikir orang dikawinkeun ku biasa tadi mah teh boga kolot bae aja beban moral sebenarnya mah jadi teu kabur ya teu kabur teu nyumput gitu utang budi lah sebenarnya. Kang Budi ibarat teh. Nah, itu kan sejarah asuh bikin jadi ketua terus jadi pembina gitu kan. Terus sekarang melihat wajah tubuh Viking Bali itu seperti apa? Sebenarnya si ayeuna kan pada melempem persporteran apalagi ayeuna dibere pandemi terus memang liga tidak bergulir selama setahun. Karena kegiatan-kegiatan teh rada
bukan menurun, memang turun drastis. Itu ngomongin ekonomi ya, persepak bolaan turun itu kan. Nah itu cara pandang sebagai dari pembina itu seperti apa dengan sampai kok bisa turun dia gitu kan, per organisasian atau per kegiatan komunitas. Berarti kan sebenarnya kudu nama jalan terus ya. Tong pembina tuh orang masuk asal pembina. Bayar nggak sepolot. Naon ya karena pandemi hari kita mah ada sebagai rakyatnya masyarakat yang masyarakat awam tentang kesehatan apalagi yang sebenarnya paham itu ya pemerintah dan yang mengelola sepak bola kita ya PSSI gitunya. Jadi mau di bagaimanapun gitu ya hak mereka rek lanjut rek gitu sepak bola rek di penjara pemain sepak bola nak kabeh atau kumaha karena tidak apa namanya tidak ngikutin protokol kesehatan ya itu mereka gitu yang apa maksudnya mereka itu ya pemerintah atau PSSI yang paham cuma menganut kebijakan lah gitu. Cuman kan apa namanya ya kalau ngomongin mengeluh ya kita juga semua mengeluh karena kondisi tapi ya bersyukur saja sih sebagai rakyat sebagai masyarakat ya kita kalau saya sebagai muslim ya tetap bersyukur dan berdoa agar pandemi berakhir itu satu sisi sebagai rakyatnya sebagai masyarakat pribadi. Tapi sebagai sisi sport pengusaha mah komodo ya ripuh coy. Pak Obring mengeluh, bos teman-teman kita juga kan pada mengeluh semua. Para raja juga mengeluh ya. Bos Itoro juga, bos Itoro. Oh iya. Ya. Kalau sebagai supporter dari sisi supporter. saya udah supporternya, supporter Persib gitu. Lemah PSSI itu jadi padahal ketua PSSI ayeuna di Solo bro bener polisi Enggeus mantan acan con masih aktif teuing ngetangnya coba intinya mah dia adalah seorang polisi gitu ya ditewak kok orang yang ngomongin polisi wah bagus nya Kang Iwan kamu orang Sunda adanya Kang Iwan Bule sebagai polisi yang pastinya kan banyak lah relasi di kepolisian yang notabene ketika kita mengajukan keramaian di Indonesia itu harus ada izin dari kepolisian kan gitu ya. Jadi pas pemilihan PSSI waktu itu rame-rame kongres luar biasa saya rada paham gitu EXO PSSI memilih Iwan Bule mikirnya mungkin ya karena perizinan aman lah tekudu nya di sensor tekudu diwawalan duit misalkan kan gitunya karena Kang Iwan polisi aktif waktu itu atau nggak tahu sekarang udah purnawirawan atau belum tapi minimal dia punya relasi atau anak buah di kepolisian Republik Indonesia yang bisa mengatur itu gitu tapi ternyata tetap poinnya ripuh ternyata pengaruh gitu. Jadi pengaruh anger tetap gitu kan bukan karena tidak berpengaruh mungkin karena pandemi oke dah sion oke meren tapi kan padahal misalkan memang liga mah berjalan tanpa penonton juga tidak jadi masalah gitu kan ya hiburan di TV ya kan gitu kan betul sebenarnya ramah gitu kan saya ingat ketika PSSI memutuskan atau ditekan lah untuk menghentikan liga eta pas Persib keur alus-alusna tahun kemarin ngan 3 pertandingan di bae juara 3 pertandingan gitu me batur saririkeun teh cita-cita geus rek mencit Mei gitu teh geus nyiapkeun Mei urang juara teh jadi pasti bakal juaraeun ya dengan kondisi seperti ini tewalakaya PSSI tidak punya dan kemarin sempat baca-baca berita bahwa
PSSI akan mulai, tapi cukup kurang mah naon can aya Sana kira-kira. naon Padahal kan janji nama Januari terus munurnya ke Februari ting jadi ting moal gitu kan. yang muncul bukannya liga tapi PSBB Jawa Bali. Iya tamu. Iya tamu geus pasti PSBB. Kan kudu nama Januari liga teh dimulai ke saya selentingan sampai kan ayeuna naon bos-bos gede oke mengeluh sampai aya tim-tim sepak bola yang bisa dikatakan Tarkam besar. jadi pemain Tarkam katanya pemain Banyak yang beralih jadi pemain bulu tangkis, naon gitu kan ayeuna mah. Terus direktur Persib juga banyak kan ya, direktur Persib banyak kan sekarang mah bermain status. Terus iya ya om ya Bangla kerja jadi ketua mau BRB karena edan bisa Bangla ya kayak masalah seperti itu balik BRB gitu kan. Tapi juga ini sih penasaran udah ganti. Tah terus bisa hijrah langsung tidak pakai kolor terus pakai sarung pakai gamis ya. Kayak kopea gitu. Perjalanan hijrahnya sebagai dari seorang yang supporter lah, basic supporter itu hijrah kan anu sakanya ini mah hijrah teh mengiana gitu kan. Supporter atau motivasi hijrah itu memang dari kehendak sendiri atau tekanan dari keluarga atau tekanan publik ya perjalanan sihnya ya, jadi ada 2014 ingat persis saya 2014 baheula ya kasus penistaan agama entahlah ya yang diperpanjang kasus penistaan agama saya iya naon lain terinspirasi asa di tergugat kepret asa dicabok gitunya ku Allah teh akhirnya ya saya memutuskan bahwa ya memang sebagai seorang muslim ya harus memegang keyakinannya ya sepenuhnya dan di situ mulai belajar kembali belajar sholat, belajar ngaji kan orang ngajak barudak itu salah satu motivasi ya saya naon disebutnya teh saya paham bahwa Viking Bali ini anggota pengurus atau bobotoh itu kan latar belakang berbeda-bedanya dan karena saya sudah berpikir untuk lebih baik gitu ya untuk mencoba belajar agama mencoba belajar baik gimana caranya dapat ridho ilahi gitu kan saya ngajak pembaturan gitu ke anak-anak Viking Bali ayo menarik ngaji di dia tenang naon apapun itu makanya lamun didinya ada acara sok di tenurang tapi ayeuna mah mun ngaji hayu gitu. Ada hal yang mungkin orang berpikir wah trennya ayeuna keur hijrah gitu tren hijrah gitu. Meureun ya. Bukan tren sebenarnya cek saya mah ini sudah bukan hanya kewajiban. Sekarang itu media luar biasa seperti ya, alhamdulillah Viking Bali sudah mulai mengembangkan media gitu ya walaupun bahasanya ya saayana ya tidak apa-apa niat baik mah kan dimulai harus dengan perjuangan gitu dengan bukan hanya dari nol dari minus pun kalau mau berbuat baik ya pasti ada jalannya ya alhamdulillah maksudnya saya disupport ku keluarga ku barudak nya walaupun kalau bantuinnya anu teh ngarilu ngaji jeung yang penting mah ya kahayang ya penting mah niatna we heula kan insyaallah difasilitasi karena
seperti kieu mendirikan itu mudah, tapi memelihara itu susah. Orang berubah misalkan yang lebih baik, tapi istiqomah itu kan kudu perjuangan. Ya terus siapa mau istiqomah. Ya Pak Uje ku saya diajak Jun sholat atau ngaji. Alhamdulillah saya mau. Ya syukur. Ada di masjid aya nama. Tapi kan ada juga teman-teman kita beberetan di awal terus mengendor di tengah, ya semoga aja bisa kembali lagi naon teh ke istiqomahan itu. Karena manusiawi sih sebenarnya gitu. Bukan manusiawi. Naon itu? Jadi ya tidak dipelihara itu. Bro. Karena memang ajakanana oge kena orang meureunna gitu biasana. Iya, naon teh? Ya kita harus berusaha memelihara itu. Iya. Mendekatkan itu kan lamun teu dipaksakan ya mau deket-deket gitu. Siga aya geuningan salah satu pendiri tapi kayeuna kan masih single misalnya gitu. Soalnya kan memang lain salah satunya. Lain maksudnya teh loba nya lain oge masih kena single. Pendiri ti awal bikin kali nu urang kamari ningali ieu naon? Ya 11 tahun kan, tapi masih kan ewe single. Anu di Karangasem teh. Eta. Itu memang alus hareupeun. Naon teh itu urang teh. Memang karena pepatah mun aya urang Sunda mah dari huripana baheula ku hayam. Coba mun jadinya kolot pisan cuma maksudna teu ngarti. Karena memang orang Sunda mah di huripana ku hayam jadi kudu diparaban heula karek ngariung. Karek guyub gitu kan. Beda jeung mun misalkeun urang di huripanana baheula ku meri, tapi leuwih parah ciga mah. Muri mah ngencar. Soalnya kayak mun misalkeun aya jalung hiji nuturkeun kabeh bikangna tapi leuwih parah. Tapi alhamdulillah urang mah di huripanana ku hayam gitu kan. Ya di mana aya dahareun, di mana aya usaha didinya urang pasti ngumpul lah gitu. Bahkan di saat pandemi ayeuna oge kan barudak daripada milih balik ke kampung nawa mending kana bertahan di dieu sih lolobana. Iya. Ya kan alhamdulillahnya picking balik tuh sekarang beranjak. Sebenarnya mah Wing lebih bersyukur sih aya motivasi untuk berbagi, motivasi untuk ngaji. Kalau mah kepemimpinan didinya itu lolobana mah nya. Kiu-kiu. Kapleh. Sebenarnya beban orang tidak terlalu beban sebenarnya. Karena ulang tahun lobana ngaji, camping, ngaji gitu kan. Nah, terus motivasi karena memang kita masih muda terus 11 tahun lah mun misalkan budak mah bener ayeuna karek kelas 5 SD. Karek kelas 5 SD baru mau ya kelas 5 kelas 6 SD. Karek mau beranjak ke kelas yang lebih tinggi lagi pendidikannya terus tapi ujiannya kalau lebih berat lah. Motivasi dan wejangan lah kalau bahasa Inggrisnya mah. Coba apa non wejangan buat barudak picking Bali khususnya buat para orang-orang Sunda terus bobotoh gitu kan. Di tanah rantau itu memang harusnya seperti apa. Kemarin kan sudah kita bahas sama ketua Bamus itu apa guyuban khusus. Memang kita harus bersilaturahmi, kita jangan terlalu eksklusif. Nah, ini versinya dari seorang Om Wandi sendiri nih, bisa di kalangan masyarakat menengah gejelik itu seperti apa sebenarnya. Wajangan kan kita perlu tahu kita perlu nanti sebarang sisi gitu kan. Patah. Coba wajangan yang picking Bali atau wajang saya itu? Ya buat boboto aja. Ya boboto picking Bali. Yang perantau khususnya mau air Bali gitu. Di Bali we nya. Iya. Naonnya jadi tetap berusaha apapun itu dan didasari dengan keyakinan. Dengan kondisi seburuk apapun jangan sampai putus asa terhadap Allah gitu. Jadi entong sieun teu dahar sebenarnya. Entong sieun teu boga duit. Entong sieun teu boga rezeki karena rezeki itu sudah
bukan hanya diatur, sudah ditetapkan sama Allah ketika kita di dalam rahim. Itu satu. Tapi jangan sampai berpikir bahwa karena sudah ditetapkan di dalam rahim terus orang enjoy itu terus orang sare wae gitunya, teu keluar, teu neangan, teu usaha. Nah, itu jadi persoalan lagi gitu. Lamun cek Ustad aya orang buka ingat bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalkan orang ditetapkan rezeki orang 10 gitunya. Tak orang di naon teh rezeki orang 10 teh misalkan dagang peuyeum misalkan di dieu nya dengan modal 5. Ya pasti orang sakitu rezeki orang. Jangan sampai orang berpikirna orang boga modal 5 tapi hayang menang 500 misalnya. Syarat ketentuan yang berlaku itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang kayak rezeki mah nya untuk tong walang tagal ge dari rezekiannya. Naon deui eta gitu kan. Urang lila di Bandung Jadi mereka yang ngarantau 15 tahun geus pokokna pepatah-pepatah. Lain soalnya Kan di timur. Urang gede ente di lain gedenya maksudnya dewasa dari Bandung gitu. Jadi kurang naonnya kurang pemahaman tentang peribahasa Sunda. Bener, hampura. Berarti asa kolot keneh urang. Kolot di Bandung mana di dinya? Gitu, om sebenarnya urang kadeu kan geus 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dirinya karek 15 tahun gitu kan. Bener. Cuman kan ini kan selalu mengeluar sejarah pawayangan buat Ya, bahasanya. betul. Eta. Jadi gitu tah, bikin balik bobotoh lah khususnya. Umum nama bobotoh di Bali. Memang orang di dia yang podcast seperti itu memang untuk mencari untuk mencari pengalaman dari memang para perantau anu sukses mungkin untuk sukses ataupun yang masih berjalan menuju sukses. Ya memang kita harus mengetahui perjalanan hidup mereka itu ya Tong nu beunghar wae gitu nya. tong beunghar wae gitu kan tinggalin Nu hayang beunghar oge nih. hayang beunghar jeung anu memang boga cita-cita hayang beunghar tapi teu usaha nyangger hese. Nah, itu jangan jadi memang kudu tetap silaturahminya berarti. Ya, itu silaturahim Inti dari segala inti. Kalau ya disebutnya pintu rezeki itu kan silaturahim. Jadi rezeki pun bukan sekadar materi uang gitu ya. Rezeki itu kan banyak. Kopi Ya. terus kayak beres ngobrol beres tuang itu kan rezeki. Naon teh relasi juga itu kan rezeki. Orang bisa panggil jeung dulur nu lain. Heeh, benar. Karena sampai ke kawin terbuka keluarga di Bali mimiti bujangan lah jomblo tapi kan kebuka pemajikan buka budak juga alhamdulillah Jadi minantu Patoto. Kembali anak kuli di puas menangkan anak puas itu kan mulai memang keur di saat pandemi mah rada hese jangan duit kota kikian kayak no. Nah terus naon deui ya Karaja mah make skrip ka urang teu. itu pakai skripnya nyeun tina kardus karena memang motivasi karena bikin Bali tadi kan balik dia bikin Bali terus akhirnya mengajak budak SD mah kelas genap SD terus akhirnya udah menginjak mau masuk SMP ujian itu jadi lebih gede gitu kan lebih berat sih sebenarnya namanya ya. Nah itu kan memang orang intinya nama kudu silaturahmi terus. Tapi Viking secara organisasi sekarang kan sudah bagus cek saya mah. Pak Heru dengan kepengurusan baru tidak menampikan yang sebelumnya ya. Itu sudah berbenah. Jadi ya syukurlah
Viking Bali sebagai distrik, cek saya mah distrik paling paling menjual karena di Bali seharusnya ya semoga bisa gitu ya, harus mengikuti perbaikan di pusat. Tapi insya Allah lah Viking Bali oke kayak kedepannya mungkin karena memang terlalu banyak perjalanan lumayan terjang soalnya kan. Untuk kan mendirikan komunitas itu gampang, cuma untuk memeliharanya dan mempertahankan anu rada hese. Itu poin. Jadi baheula saya cerita baheula mun teu salah mah setelah Viking Bali berdiri terus saya gabung dan kenal dengan pengurus, baru tahu ternyata komunitas bobotoh di Bali teh lain Viking Bali Hungkul gitu ya. Ada macam-macam Viking Pangumbara, Viking Dewata, Viking Dewata, terus di mana ngaranna teh di Gianyar sempat mau ada Tabanan, tapi alhamdulillah Buleleng mahnya bisa Buleleng bilang karesmikeun. Iya, Buleleng maksudnya jadi aya dulur deui baru di Bali Utara gitu. Jimbaran dan terakhir misalnya Pibar teh gitu. Ya, bikin satu. Itu dulu kan dan sampai sekarang pun barudak Viking Bali merangkul hayu barengan, bukan maksudnya naon teh hayang hal yang lain, tapi silaturahim dulur jadi loba potensi karena di Bali bobotoh Persib teh lumayan apal didinya mimiti Bali United aya, terus Persib main di dia mimiti perdana itu ya lumayan jangar ngurus ternyata gitu. Kadang kan sampai ke stadion kadang-kadang kan ayeuna teu kabagian tribun gitu kan, sampai ke kudu kumaha yang menang tribun teh gitu kan. Itu memang antusias bobotoh di Bali ya. Tapi kan sebenarnya Viking Bali sampai saat ini pun masih kene tetap kita terbuka buat semua bobotoh kayak di Bali sebenarnya. Tidak menutup diri untuk umum gitu kan. Ya itu mah nanti kembali lagi kepada dirinya masing-masing, masalah itu masih segitu banyak. Siap. Menguak sejarah dari perjalanan bisa dikatakan pembina Viking Bali sekaligus sesepuna Viking Bali. Nanti bisa ditonton di YouTube-nya Ngabandungan Bali. Nanti kita ketemu lagi di channelnya Ngabandungan Bali, yaitu kita akan mengguar ataupun membedah sejarah nostalgia dengan para pengurus Viking Bali, para pengurus paguyuban Sunda yang ada di Bali gitu kan. Nanti kita akan guar itu semuanya, akan bedah. Jadi terus pantengin YouTube-nya Ngabandungan Bali. Jangan lupa like, comment, and share. Atur nuhun, Pak Wandi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.